Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlining Sri Sayakti dengan NIM 210910201056. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil UTS saya dengan judul Analisis Sistem Layanan Berbasis Digital. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yang pertama mengenai keuntungan yang didapat masyarakat dan birokrasi dari sistem berbasis online. Kemudian bagaimana kesiapan Indonesia untuk menerapkan prinsip layanan berbasis online, kemungkinan diaplikasikan di Indonesia nanti seperti apa, hal apa saja yang harus disiapkan untuk menuju layanan berbasis digital, serta persoalan dan masalah apa saja yang mungkin akan muncul atau dihadapi Indonesia. Kemudian bagaimanakah gagasan alternatif atau rekomendasi pemecahan masalah dari persoalan tersebut. Serta yang terakhir bagaimana kesiapan infrastruktur daerah terluar. Yang pertama yaitu membahas topik isu. Jadi, perkembangan digital menjadi batu loncatan untuk dapat mendorong sebuah negara untuk bisa maju dan berinovasi. Estonia yang termasuk negara kecil mampu membuat kesan yang luar biasa di kancah internasional. Estonia berhasil menjadi salah satu masyarakat digital paling maju di dunia. Namun, ketika dipraktekkan di Indonesia, belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik karena adanya hambatan tertentu. Bagian yang selanjutnya yaitu analisis dan kritisasi isu. Dalam sistem berbasis digital memang sudah lama digunakan di Estonia, seperti yang telah digunakan yaitu pajak online sejak 2001 hingga sistem tanda tangan online sejak 2002. Hal ini menjadikan Estonia memberikan suara online sejak 2005. Sistem layanan digital di Estonia menerapkan beberapa prinsip dengan menempatkan keamanan dan transparansi ke pusatnya, sehingga pihak ketiga tidak bisa mengetahui data pribadi dan mampu menyelenggarakan layanan berbasis digital dengan baik. Lantas, keuntungan yang diperoleh baik dari masyarakat maupun dari birokrasi dari adanya sistem layanan berbasis digital ialah yang pertama, dari masyarakat bisa dengan mudah mengurus segala keperluan layanan mereka dari rumah. Kemudian, dengan adanya prinsip untuk menjamin privasi dan keamanan data terpusat, membuat masyarakat merasa aman dan nyaman dalam mengakses layanannya. Manfaat yang dirasakan birokrasi ialah sistem yang berbasis digital ini memudahkan birokrasi untuk dapat menyampaikan layanan dengan baik dan lebih efisien, serta berpusat aktif untuk merespon segala kebutuhan masyarakat. Sistem ini juga mendorong pemerintah untuk lebih transparan, sehingga birokrasi akan lebih dipercaya oleh masyarakat. Lantas, bagaimanakah kesiapan Indonesia dalam menerapkan sistem layanan berbasis digital ini? Kalau dilihat, di Indonesia sendiri belum sepenuhnya siap untuk menerapkan prinsip layanan berbasis online. Karena kita ketahui bahwa Indonesia saat ini sedang dalam proses untuk menerapkan sistem berbasis digital. Sudah banyak inovasi layanan digital yang tengah dikembangkan dan mampu mempermudah urusan masyarakat. Namun, di sisi lain, tidak semuanya berjalan lancar karena adanya beberapa kendala tertentu, entah dari sistem keamanan, infrastruktur, hingga sumber daya manusianya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa di Indonesia sendiri belum sepenuhnya siap untuk bisa menerapkan prinsip pelayanan berbasis online. Apakah memungkinkan jika diaplikasikan di Indonesia dengan tetap menerapkan pada prinsip sebagaimana diterapkan di Estonia? Nah, dalam hal ini, sistem berbasis digital kemungkinan masih dapat diaplikasikan di Indonesia sesuai dengan prinsip yang telah diterapkan di Estonia. Selain dikarenakan beberapa layanan digital di Indonesia yang mungkin telah berjalan baik, juga terdapat prinsip Estonia ini bisa digunakan untuk menyelesaikan kendala yang ada. Misalnya, dalam kendala keamanan, prinsip untuk menjamin keamanan privasi dan data terpusat dapat diterapkan sesuai dengan pasal 4 Peraturan Presiden tentang SPBE di Indonesia akan dibangun Pusat Data Nasional atau PDN. Selanjutnya yaitu hal-hal apa saja yang perlu disiapkan. Yang pertama yaitu landasan hukum yang jelas dan kuat. Adanya kebijakan atau regulasi yang kuat akan bisa memperkuat kepatuhan dalam penggunaan sistem layanan digital. Yang kedua yaitu kelembagaan, kesiapan sumber daya manusia atau tenaga ahli yang kompeten mulai dari aspek pengetahuan, keahlian, ataupun budaya kerja. Yang ketiga yaitu dari segi infrastruktur, yaitu kesiapan infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, jaringan internet, data center, serta sistem pendukung lain di seluruh daerah.
Dari penerapan sistem layanan berbasis digital tadi, apakah menimbulkan persoalan ataupun masalah? Nah, dalam hal ini terdapat beberapa masalah atau persoalan yang muncul. Yang pertama terkait dengan kebocoran data. Kebocoran data ini biasa dilakukan oleh serangan cyber, dan juga kebocoran data pribadi atau pemerintah ini menjadi masalah jika keamanan tidak kuat. Yang kedua yaitu kurang efektifnya tata kelola layanan digital di desa. Keterbatasan keahlian sumber daya manusia di desa yaitu memicu timbulnya masalah aplikasi, yaitu ketika sampai di desa terdapat ketidakseragaman penggunaan aplikasi. Yang terakhir yaitu ketimpangan infrastruktur di tiap daerah. Infrastruktur dan jaringan internet berbeda tiap daerah, terutama di daerah timur, di mana di sana jaringan dan listrik masih belum bisa diandalkan. Gagasan alternatif atau rekomendasi untuk pemecahan masalah yang dapat dilakukan yang pertama ialah dengan melakukan peningkatan keamanan. Dilakukan dengan menerapkan prinsip data terpusat melalui PDN. Yang kedua yaitu dengan percepatan regulasi, yaitu dengan adanya landasan hukum atau kebijakan yang kuat akan meminimalisir pembobolan data. Adanya regulasi yang ditentukan oleh pemerintah ini tentunya sangat berguna, seperti halnya Undang-Undang ITE dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu harus ada regulasi baru terhadap keseragaman data pada aplikasi. Dan yang terakhir yaitu dengan cara meningkatkan pemerataan infrastruktur dengan menyediakan jaringan internet dan listrik yang memadai di daerah, terutama daerah terluar di sebelah timur. Dalam rangka menyambut layanan berbasis digital, terutama pada daerah-daerah terluar, di sini kesiapan infrastrukturnya masih kurang. Hal ini dikarenakan penerapan layanan digital harus pula ditunjang oleh kesiapan infrastruktur, sedangkan di daerah terluar, misalnya di daerah sebelah timur, akses jaringan internet dan listrik masih sangat terbatas sehingga menghambat proses penyelenggaraan layanan berbasis digital. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.